Teroris beraksi di Mabes Polri, ini adalah judul perbincangan kita malam hari ini. Sudah hadir sejumlah narasumber bersama saya di studio. Malam hari ini sudah ada Pak Marsudi Zuhud, Ketua PBNU. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Marsudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Pak Nasir Abbas. Bisa digunakan mic-nya ya Pak ya? Pak Nasir Abbas, ini saya bisa bilang mantan teroris ya, anggota Jemaah Islamiyah. Selamat malam. Selamat malam. Ada di ujung sana ada Pak Sofyan Syahori, juga mantan teroris yang sudah insaf begitu Pak ya. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Ya baik, dan juga bergabung secara virtual Brigjen Pol Rusdi Hartono, Karopenmas Mabes Polri. Selamat malam Pak Rusdi. Selamat malam Mbak Anggi. Ya, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama saya. Ini yang menjadi pertanyaan besarnya, saya mau ke Pak Nasir terlebih dahulu. Pak Nasir, selaku orang yang pernah berkecimpung langsung dengan aksi teror ini, ada satu pertanyaan yang mungkin sudah banyak juga dipertanyakan. Kenapa Mabes Polri yang jadi sasaran? Ini markas besar polisi loh, artinya nggak main-main. Bisa dibilang banyak juga yang berpendapat ini kok konyol sekali sih masuk ke dalam sarang polisi membawa senjata. Iya, penyerangan ke kantor polisi sudah beberapa kali terjadi di tanah air kita. Ya, oleh kelompok-kelompok yang hampir sama faham mereka. Nah, pertanyaannya sekarang ini terjadinya bukan di Polsek, bukan di Polres, tetapi di Mabes Polri. Ya, menurut saya si cewek ini yang diketahui sebagai lone wolf setelah dicoba diungkap, dikorek jaringannya di mana dan tidak ditemukan, berarti dia adalah lone wolf. Ya, terekrut sendiri, terpapar sendiri, kemudian terekrut sendiri, terpapar sendiri, ini maksudnya gimana? Tanpa ada yang termotivasi sendiri dan punya ambisi untuk melakukan sesuatu. Bisa seperti itu? Bisa seperti itu. Nah, sehingga kemudian barangkali dia berpikir ya untuk menyasarkan Mabes Polri. Nah, alasan sebenarnya kita tidak tahu. Karena orangnya sudah tidak ada. Ya, tetapi menurut saya dia cukup berani untuk menantang mati, ya, karena memang sudah dia yakini dia pasti mati. Ya begitu, untuk masuk ke dalam Mabes Polri. Nggak bisa itu orang terpapar sendiri, tadi Anda menyebutkan rekrut sendiri, itu terpaparnya dari mana? Iya, zaman sekarang ya informasi tidak terbatas. Ya, orang bisa dengan mudah mendapatkan informasi lewat internet, media sosial, YouTube. Tetapi itu juga didukung dengan lingkungan. Maksud saya lingkungan itu lingkungan informasi yang ada, bukan lingkungan tempat ya. Maksud saya lingkungan informasi yang kemudian dia mendapatkan ada ujaran kebencian, ya, ujaran untuk mengajak permusuhan. Ya, kita biasa mendengar nih dari orang-orang dari kelompok ini. Saya juga dulu begitu menyebut bahwa ini pemerintah kafir, ini pemerintah tauhid, ini pemerintah ini adalah musuh Islam. Ya begitu. Pemerintah ini menzalimi umat Islam, mendiskriminasi Islam, mengkriminalisasi ulama. Ini bahasa-bahasa begini sebenarnya kita tanpa sadar ya telah membangkitkan rasa kebencian dan permusuhan kepada pemerintah. Ya, ada di antara anak muda yang kemudian merasa terbakar dan merasa marah. Kita tanpa sadar itu orang-orang mengucapkan seperti itu. Sehingga kemudian mencari tahu, benarkah? Ternyata ditemukan tulisan ya yang di mana tulisan dia baca tulisan fitnah. Yang dibaca dari tulisan hoax. Itu yang Anda bilang tadi, cari sendiri, informasi cari sendiri begitu. Betul. Kita mau mengkonfirmasi ke Pak Rusdi, memang terlalu dini Pak Rusdi untuk bisa mencari informasi atau mengetahui siapa di balik pelaku teror di Mabes Polri kemarin. Tapi apakah polisi juga menemukan hal yang sama, bahwa ini pelaku bertindak sendiri, tunggal, sel kecil, tanpa ada jaringan lain yang diketahui? Baik Mbak Anggi, pertama tentunya harus dipahami dulu tugas pokok Polri sesuai Undang-Undang Kepolisian pasal 13, salah satunya adalah sebagai pelayan masyarakat. Sehingga di kantor Polri, baik pada tingkat Polsek, Polres, Polda, sampai Mabes, tentunya aktivitas pelayanan masyarakat ini dilakukan. Dan tentunya Polri tidak boleh mengingkari daripada tugas pokoknya. Sehingga tentunya markas-markas kepolisian, baik dari yang terbawa Polsek sampai Mabes Polri, itu terbuka untuk masyarakat. Kejadian kemarin, ya, tentunya ini merupakan yang bisa kita cermati. Polri melihatnya sebagai bagian bagaimana awalnya masyarakat membutuhkan pelayanan dari Polri. Tersangka ZA ini
datang ke Mabes Polri. Ya. Kalau dari rekaman CCTV itu sekitar pukul 16.30. Masuk ke penjagaan melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang harus dilalui, menanyakan keperluannya, memeriksa yang bersangkutan, ZA ini, dan ditanyakan memang keperluan ke Mabes Polri adalah untuk mengantar surat ke Sekretariat Umum. Dan oleh anggota ditujukan mana kantor Sekretariat Umum yang ada di Mabes Polri. Dijelaskan nggak, Tetapi Pak? dari Maaf saya CCTV, potong. Pak Rusdi, maaf saya potong. Dijelaskan nggak keperluan mengantar suratnya apa? dari pemeriksaan petugas yang jaga hanya mengantarkan surat saja ke Setum, ke Sekretariat Umum Mabes Polri. Sehingga oleh anggota ditunjukkan lokasinya dari kantor Setum itu sendiri. Tetapi dari kamera CCTV, dia tidak menuju kantor Setum, tetapi menuju penjagaan di pintu utama, di tempat kejadian aksinya tersebut. Sebelum sampai penjagaan, itu bertemu dengan perwira jaga. Oleh perwira jaga ditanyakan keperluannya apa, yang bersangkutan ZA ini mengatakan ingin ke kantor Setum. Oleh perwira jaga, ZA diantar ke kantor Setum, lebih kurang 30 meter sebelum kantor Setum, ditunjukkan kantornya dan ditinggalkan oleh perwira jaga. Karena menurut perwira jaga, dia sudah melaksanakan tugasnya dan sudah diperjelas kantor Setum itu sebelah mana. Oke, Pak Rusdi. Kemudian, ya. Maaf saya potong lagi sebelum kita lanjutkan. Berdasarkan pengalaman saya masuk ke Mabes Polri itu memang tidak diperiksa secara badan diperiksa tidak ya. Cuman kan kita masuk ke pos penjagaan, dimintain identitas, KTP dan lain-lain, kemudian melewati metal detektor. Nah ini kan pelaku membawa senjata. Kita belum bisa dapat keterangan apakah senjata tajam, senjata api, airsoft gun, katanya ada air gun dan lain-lain. Apakah itu tidak terdeteksi? Mungkin nanti ini boleh dijawab ya Pak, nanti kita jeda dulu sejenak. Penjelasannya kami tunggu, saya jeda di dua sisi. Pengamanan atau penjagaan yang seketat itu di Mabes Polri ini tidak bisa mendeteksi seorang masuk membawa senjata pula ke dalam lingkungan Mabes Polri. Yang jelas sudah ada SOP, Mbak Anggi ya, terhadap bagaimana petugas-petugas melaksanakan penjagaan di Mabes Polri. Pada pemeriksaan dan menanyakan identitas dan keperluan ini menjadi standar operasi. Termasuk juga melewati metal detektor. Itu sudah dilaksanakan semua oleh anggota. Gitu. Tapi sejak kejadian kemarin, tentunya Mabes Polri cepat melakukan audit terhadap sistem pengamanan. Kalau memang ada hal-hal yang masih dianggap kurang akan dilengkapi, dan pagi tadi kita telah melakukan perketat di mana pemeriksaan tubuh secara langsung dilakukan. Baik oleh tamu yang datang, baik pria maupun wanita, telah disiapkan petugas Polki maupun Polwan untuk melaksanakan pemeriksaan secara lebih cermat di para tamu yang dibawa. Baik itu barang-barang yang dibawa maupun hal-hal yang berhubungan dengan di bagian tubuh dari tamu. Sehingga sekarang lebih ketat lagi untuk melaksanakan pengamanan itu. Pak Rusdi, tadi ada bilang tidak ada SOP yang cukup ketat sebelum kejadian ini, begitu? Oh tidak, sudah ada SOP yang ketat. Ya. Sudah ada. Tamu yang datang ditanya keperluannya apa, barang-barang yang dibawa pun diperiksa, kemudian juga melewati metal detektor. Dan setelah diaudit, ya mungkin ada kekurangan-kekurangan dalam sistem pengamanan. Apa metal detektornya nggak berfungsi atau gimana Pak Rusdi pada saat peristiwa kemarin? Nah itu kemarin metal detektor itu berfungsi setelah orang lewat satu langkah, baru dia berbunyi, metal detektornya. Ini mungkin ada sedikit kerusakan dari metal detektor di penjagaan bagian belakang. Ya. Kemarin setelah diperiksa ternyata ketika melewat satu langkah, baru metal detektor itu bunyi. Tidak ketika orang itu melewati metal detektor. Wah, ini salah satu temuan dari audit dari sistem pengamanan di Mabes Polri kemarin. Ini hal yang serius ya Pak ya, ketika di Mabes Polri ada alat yang tidak berfungsi untuk pengamanan, cukup kita lihat membahayakan akhirnya. Nah kemarin memang terjadi seperti itu ya. Ini menjadi
koreksi juga bagi Mabes Polri untuk memperbaiki sistem pengamanan di lingkungan Mabes Polri. Seperti itu Mbak Anggi, dan mulai hari ini pun sudah diperbaiki semua dan sistem pengamanan sudah lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Seperti itu. Nah, seperti yang disampaikan Pak Nasir tadi, Pak Rusdi, bahwa ini bertindak sendiri, terpapar sendiri. Kita tahu ini terlalu dini juga untuk menanyakan. Tapi apakah temuan polisi ini memang benar-benar bekerja sendiri atau tidak ada terkait dengan jaringan lain? Karena beberapa pendapat pengamat menyebutkan ini ada kaitannya dengan JAD begitu. Sampai saat ini, Densus mendalami dan dari bukti-bukti yang ada juga, yang bersangkutan ZA ini memang bergerak sendiri, memiliki inisiatif sendiri dan melakukan tindakannya sendiri. Sampai saat ini Densus mendalami seperti itu, Mbak Anggi. Oke, ingin konfirmasi lagi Pak, kita juga mendapatkan informasi bahwa selain TSK yang tewas di TKP, ada beberapa lagi yang ditahan dalam kondisi hidup di lingkup Mabes Polri. Benar atau tidak? Tidak ada Mbak Anggi, ya. Tidak, ya? Berdasarkan rekaman CCTV yang didapati, yang bersangkutan sendiri datang ke Mabes Polri dan melaksanakan aksinya pun sendiri. Itu dipastikan seperti itu. Tapi dari rekaman CCTV yang beredar tidak ada sequence ketika pelaku masuk dari luar, masuk ke wilayah Mabes Polri, itu nggak ada ya Pak ya videonya ya? Semua ada rekamannya Mbak Anggi. Ya, memang yang beredar di luar tidak lengkap, itu hanya potongan-potongan saja. Tapi apabila dilihat dari CCTV milik Mabes Polri, semua lengkap. Mulai dia datang, masuk penjagaan, sampai kegiatan atau aksi di penjagaan pintu utama, itu dapat direkam dan bisa diikuti semuanya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rusdi. Saya mau ke Pak Sofyan. Pak Sofyan, kalau Anda melihatnya seperti apa? Apakah seperti Pak Nasir bilang ini bekerja sendiri, terpapar sendiri, dan lain-lain? Dari pengalaman, bisa digunakan mic-nya Pak? Mic-nya bisa digunakan dari pengalaman Anda? Ya, yang pertama saya melihatnya memang di era informasi, teknologi informasi saat ini memang orang bisa terpapar sendiri gitu, dan beberapa ditemukan juga mereka terinspirasi ya kan, mentahrid diri sendiri, memotivasi diri sendiri, dan itu memang dilihat dari beberapa grup yang terafiliasi dengan kelompok ISIS. Itu memang sangat masif indoktrinisasi dan brainwashing tersebut begitu. Tapi yang jelas kelompok ini memang menganut konsep tentang jihad nikayah gitu. Jihad nikayah itu maksudnya jihad tulap atau jihad ofensif atau biasa kita sebut sebagai the lone wolf juga gitu, karena operasi sendirian. Pertama, para pelaku clandestine tersebut, pertama dia berinovasi di sendiri, ya, berinovasi sendiri, dan hal itu memang menguntungkan dari beberapa segi. Pertama, dia tidak terhubung dengan organisasi besar. Karena kalau tersambung dengan terafiliasi atau terkoneksi dengan jamaah yang lebih besar, dia akan ketahuan. Makanya kenapa dia tidak terdeteksi gitu. Itulah the lone wolf itu keuntungannya di situ. Yang kedua, biayanya murah gitu. Biayanya murah, dia bisa menggunakan dengan pisau dapur atau dengan sebilah golok. Dan kita bisa tahu 3 tahun yang lalu percis di depan Masjid Fathahillah di dekat Mabes Polri, bagaimana anggota Mabes Polri pada malam bulan puasa mereka ditusuk ketika sholat tarawih. Itu juga berada di Mabes Polri juga, itu dekat gak jauh gitu. Jadi memang demikian gitu. Bahkan kalau tidak salah yang namanya Zakia Aini ini sebagai pelaku ini yang rumahnya ada di Cipayung, ternyata dia membeli air gun ya, bukan airsoft gun, jangan salah paham. Kalau airsoft gun itu paling kecepatannya cuma sampai 350 sampai 400 fps. Sedangkan kalau air gun di atasnya, dia kalibernya 4,5 dengan biji besi yang kemudian bisa di-upgrade sampai 900 fps, fps per second. Artinya memang kalau jarak 1 meter, 2 meter, itu kalau dikena kepala itu bisa tembus memang. Dan beberapa kejadian ada yang mati kena air gun tersebut. Jadi memang bisa mematikan walaupun dia melalui powernya dengan CO2. Gitu, dan kami sangat mengenali barang tersebut. Itu jenisnya adalah Wingun M84 Beretta, senjata jenisnya itu. Nah, selanjutnya juga dia hanya membeli seharga 2.350.000 dengan ongkos dikirim dengan melalui Gonsen dari Depok gitu. Kita rahasiakan dulu siapa tokonya dan sebagainya, tapi yang jelas dikirim dari Depok, lalu dia beli dan dia terima. Dan ada waktu 1 bulan 2 minggu dia persiapkan. Tapi dia nggak tahu
kemana dia akan serang. Nah ketika kejadian tanggal 28 Maret diseranglah gereja di depan di gereja Katolik di Sulawesi Selatan, dan ini memberikan inspirasi baru. Dan ini mirip dengan 2018 pada bulan Mei tanggal 13 keluarga Dita Tri Asmoro yang meledak di Poltabes dan di Rusunawa dan di 3 gereja di kota Surabaya. Itu juga terpicunya akibat ada kerusuhan di Makobrimob yang mana ada 5 orang Densus 88 gugur. Mas Jadi ini Sofyan, menginspirasi. Sebentar, ini Anda ceritanya detail banget ya. Apakah Anda mengumpulkan informasi ini dari media online sampai sedetail dia beli di mana segala macam, atau dari mana nih? Saya nanti butuh konfirmasi Pak Rusdi juga mengenai senjata yang digunakan. Kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan ya. Saat lagi di Dua Sisi. Anda kembali di Dua Sisi, saya mau konfirmasi ke Pak Rusdi nih, karena informasi dari Pak Sofyan Sauri ini benar-benar luar biasa detail. Saya juga bingung nih dapat informasi dari mana sedetail itu, sampai belinya di mana, secara online, dikirim kemana, masih menunggu untuk menggunakan gitu ya, dan harganya berapa. Pak Rusdi, itu jenis senjata yang digunakan benar airgun ya Pak ya? Benar, Mbak Anggi, dipastikan itu airgun. Dan seperti dikatakan tadi oleh Pak Sofyan, kalau jarak yang efektif 1-2 meter, mengenai bagian yang mematikan itu bisa mematikan orang, Mbak Anggi. Cara memperolehnya benar juga dengan pembelian secara online seperti itu, hasil penyelidikan polisi seperti apa Pak Rusdi? Masih didalami, Mbak Anggi, sumber-sumber daripada senjata ini oleh Densus ya. Tentunya nanti perkembangan yang akan kita sampaikan ke publik tentang barang itu berasal dari mana dan cara mendapatkan dari ZA ini terhadap barang tersebut. Berarti lebih tahu Pak Sofyan ini dapat dari mana. Nah Pak, kemudian pertanyaan lainnya Pak Rusdi, kenapa harus dimatikan di lokasi? Kenapa tidak dilumpuhkan sehingga pihak kepolisian bisa memperoleh informasi lebih dengan menginterogasi pelaku? Apa memang kondisinya sudah sangat membahayakan anggota sehingga harus ditembak mati? Tentunya kita lihat di lapangan, serangan itu sudah terjadi. Dan tentunya diarahkan kepada anggota yang sedang melaksanakan tugas. Yang kedua tentunya anggota ketika bertugas dihadapkan dengan warga yang membawa senjata. Dan pada saat itu anggota belum bisa memastikan apakah itu airgun ataupun senjata api lainnya. Tetapi pada saat itu tentunya bagaimana anggota mempertahankan diri ketika diserang, ketika melaksanakan tugas. Dan tentunya juga dalam Perkap nomor Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar HAM dalam pelaksanaan tugas Polri di lapangan, kegiatan atau aksi anggota untuk melakukan tembakan langsung terhadap pihak-pihak yang menyerang akan melukai bahkan mematikan anggota itu diatur dan itu bisa dilakukan. Seperti itu Mbak Anggi. Oke, baik. Nah saya kembali lagi nih sebelum ke Pak Marsudi, nanti ini ke Pak Nasir dan Pak Sofyan terlebih dahulu nih. Ini kan kalau kita lihat biasanya ini aksi teror ini dengan bom yang ditempelkan di badan. Nah sekarang kan ini bergeser menggunakan airgun. Secara logika kan tadi dibilang memang mematikan dengan jarak dekat. Tapi tadi pertanyaannya muncul lagi, bahwa senjata airgun kemudian masuk ke sarang ke markas polisi begitu. Artinya seperti itukah, seefektif itukah brainwash dilakukan terhadap mereka yang menjadi pelaku teror ini, atau teroris ini? Saya ya? Iya. Ya, mereka yang sudah diberi motivasi bahwa saat ini sedang perang. Ya, dan fardu ain. Artinya kalau fardu ain berarti lelaki perempuan angkat senjata melawan musuh yang mereka yakini yaitu pemerintah ini. Ya, yang anak perempuan tidak perlu izin bapaknya, istri tidak perlu izin sama suaminya, ya semua bisa. Itu. Jadi mereka memakai hukum seperti itu. Tapi kalau kita bicara agama ya, seorang istri itu kan posisinya harus mematuhi suami. Iya betul. Tetapi ketika disebut sebagai fardu ain, tidak perlu izin suami. Ya begitu. Ya karena
jatuh hukumnya seperti itu. Ya, nanti bisa Pak Kiai menjelaskan. Nah, tapi sekarang ini kan menyimpang. Ya, Indonesia ini bukan wilayah perang. Begitulah. Nah, kita balik pada pertanyaan tadi itu. Ya, kok dia mau gitu masuk ke dalam situ? Bagaimana doktrinnya? Nah, oleh karena itu, ketika dia sudah meyakini wajib lelaki ataupun wanita untuk melakukan sesuatu, apa yang ada di rumahnya dipakai. Seperti tadi Mas Sofyan bilang, Mau ada pisau, ya mau pisau. golok, Mau pisau apa golok, dipakai. Nah, sekarang dia berusaha lebih lagi dari itu, yaitu membeli senjata. Mau cari senjata api nggak tahu di mana, ya, maka dia berusaha carikan senjata airgun, begitu, yang agak bisa mematikan dan bisa ditemukan. Makanya dalam menggunakan airgun pun dia ikut klub, begitu kan? Nah, klub yang itu, yang ada kartunya itu. Perbakin Ya, katanya, sudah gitu. dibantah ya. Ya. Nah, pasti shooting club itu. Jadi klub untuk menembak. Dia belajar di situ. Itu bagaimana mengincar. Makanya lihat memang ada gaya-gaya memegang senjatanya itu. Ya. Nah, tetapi sangat amatiran sekali, begitulah. Ya. Jadi dia sudah tahu bahwa ini akan mati karena memang dia cari mati. Ya, kalau dalam bahasa jihad di medan pertempuran itu ada istilah istimata. Ya, yaitu mencari mati. Ya, itu istilah yang lain juga istishhada, ya, yaitu menjadi syahid. Begitu. Nah, di medan pertempuran berbeda dengan situasi sekarang. Di medan pertempuran kadang-kadang sebagai prajurit siap untuk berkorban demi ya pasukannya. Ya, siap berkorban untuk mendapatkan kemenangan lebih besar begitu, menghadapi pasukan musuh. Nah, kalau Anda sendiri dulu ketika dicuci otak untuk menjadi seorang teroris, apa yang doktrin yang dipasang, yang dimasukkan? Ya itu, kita siap mati. Sampai ketika waktu saya ditangkap pun saya lawan polisi. 6 polisi nodong senjata ke saya. Ya, dan saya berusaha untuk mengambil senjata polisi, tapi Allah tidak takdirkan saya mati. Ya, begitu. Ya, ini cerita panjang soal itu, ya kan? Pak Sofyan juga mengalami hal yang sama ketika diindoktrinisasi itu. Sama. Saat di medan pertempuran, kalau misalnya ada yang takut, tidak semua orang di medan pertempuran itu berani angkat senjata. Nah, itu saya kasih semangat. Semangatnya apa? Nanti kalau kamu mati, kamu masuk surga. Oke, nanti kita coba Pak Kiai akan jawab itu. Nah, Pak Sofyan, Anda sebagai anggota polisi ketika itu dicuci otaknya menjadi pelaku teroris. Pelaku teror apa yang dimasukkan ke pemahaman Anda? Iya, ketika saya mendapatkan doktrin tersebut, saya tidak ngambil gaji selama 1 tahun. Itu di 2008 sampai kemudian saya 2009 di PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Dahsyatnya dan masifnya doktrinisasi dan brainwashing pada saat itu menyebabkan saya tidak nyaman lagi bekerja di kepolisian. Akhirnya saya desersi dan sempat menjadi DPO di Polres Depok pada saat itu gitu. Dan memang betul gitu, ketika kita sudah terkena, memang ada buku namanya yang dikarang oleh Abu Yusuf, salah satu murid daripada Ustadz Nasir Abbas, ya kan? Itu judul bukunya adalah Fasab Antarobuka. Jadi mengambil penggalan surat yang pergilah kamu bersama Tuhanmu, Nabi Musa itu Pak. Yang mana di situ dia penganut jihad nikayah. Maksudnya adalah jihad yang secara random tidak terafiliasi dengan jamaah yang besar, dia diberikan inisiatif untuk melakukan sendiri walaupun dengan pisau dapur. Gitu. Makanya dalam banyak majalah jihad ada membuat bom di dapur ibumu, sampai ada tutor seperti itu gitu. Nah, inilah yang kemudian dia katakan dalam buku tersebut bahwa ketika kita meninggalkan jihad yang tadi hukumnya fardu ain, yang sama dengan ibadah seperti sholat dan zakat, yang itu tidak perlu minta izin kepada suami karena hukumnya fardu ain. Maka ketika sudah status fardu ain, kalau kita tinggalkan maka kita akan tergugat keislaman kita. Kita jatuh kepada kemunafikan. Enggak sampai di situ. Di kelompok Aman Abdurrahman itu menandakan kalau kita tidak berjihad, maka berarti batal keislaman kita, syahadat kita. Karena salah satu la ilaha illallah itu ditafsirkan oleh mereka adalah yakfur bitogut wa yu'min billah. Gitu. Kufur kepada togut dulu artinya perangi dulu togut-togut seperti polisi dan tentara, baru menetapkan Allah sebagai ilah, sebagai Tuhan. Maka kata dia faqad istamsaka bil urwatul wuthqa. Berarti kita telah memegang tali buhul yang kuat. Berarti kita sah keislaman kita. Kalau kita nyerang togut dulu. Buktikan imanmu. Buktikan imanmu dengan lakukan sesuatu. Pak Marsudi, ini penting ini untuk dijelaskan. Apalagi kalau kita melihat ini para pelaku di rentang usia yang juga muda, milenial yang gampang mungkin terpapar. Apalagi katanya akses informasi sangat gampang lewat internet dan sosial media. Apa yang harus diluruskan ini, pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman ini? Katanya fardu ain, berjihad itu fardu ain, benar atau tidak? Boleh nggak seorang istri bahkan itu tidak menuruti suaminya untuk melakukan jihad? Nah, nanti dijawab Pak, kita jeda dulu, 2 sisi akan kami lanjutkan sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih bersama saya di Dua Sisi. Pak Marsudi boleh sekarang mic-nya diambil lagi. Tadi dijelaskan nih mana nih yang fardu ain sekarang untuk berjihad dengan kondisi yang sekarang. Bahkan sampai katanya Pak Nasir tadi tidak perlu izin suami untuk berjihad sekarang bagi para pelaku teror itu. Ya, sebelum saya jelaskan nanti tentang kata jihad, tapi kita ngelihat akarnya dulu. Oke. Ketika orang-orang semacam ini didoktrin, baik doktrinnya secara langsung atau bahkan lewat media sosial, itu biasanya akan dihadap-hadapkan sebuah pertanyaan yang singkat-singkat misalnya. Kau pilih Al-Quran, pilih hukum Allah atau pilih Pancasila. Itu ketika dihadap-hadapkan. Pilih negara Islam, apa negara demokrasi. Nah, walaupun pertanyaannya ini adalah tidak apple to apple, ketika ditanyakan pilih hukum manusia atau hukum Tuhan, hukum Allah. Kan nanti jawabnya pasti akan hukum Allah kan. Lah padahal Pancasila itu sendiri adalah bagian dari ajaran Al-Quran. Pancasila itu sendiri. Maka nggak bisa dibedakan apple to apple. Demokrasi itu sendiri adalah ajaran daripada Al-Quran karena wasawirhum fil amri, musyawarah dalam berdemokrasi. Nah begitu pula Pancasila bagian daripada Al-Quran, jadi tidak bisa kita kemudian ditanyanya begitu pertanyaannya bagi orang yang berpikir. Dan nanti ketika sudah mengikuti maka berarti Indonesia itu salah. Berarti model pemerintahan yang berdasarkan Pancasila, undang-undang yang dibikin oleh manusia itu salah. Nah ketika sudah dianggap salah baru ini kita wajib jihad. Oke. Oh ini pintu masuk untuk indoktrinisasi tadi ya? Iya, baru ini wajib diperangi, wajib jihad. Bahkan mereka itu menyampaikan ini jihadnya fardu ain. Setiap individu wajib harus memerangi ini. Nah, kata jihad di mereka ini, di kelompok ini artinya ya cuma satu. Jihad bil kuwah, yaitu jihad bil harbi. Jihad dengan kekuatan, dengan perang, dengan melawan itu. Padahal di dalam Al-Quran itu sendiri bahwa kata jihad, al-jihad waroda fil Qur'anil Karim fi wahid wa arba'in maudian. Kata jihad menurut sebagian ulama di dalam Al-Quran ada 41 tempat. Yang walafdul jihad waroda fil Qur'anil Karim ala thalathati ma'anin. Dari sekian tempat kata jihad itu kemudian dipelajari satu-satu mempunyai 3 makna besar. Okay. Apa 3 makna itu? Yang pertama, bimakna al-jihad, bimakna al-jihad bil qaul. Jihad bil qaul itu artinya bagaimana kita jihad dengan hujah-hujah. Hujah-hujah diniyah, menyampaikan argumen-argumentasi, menyampaikan ilmu-ilmunya Allah, menyampaikan ilmu-ilmu syariatnya Allah. Itu jihad bil qaul. Yang nomor 2, jihad bi a'mali sholihah, al jihad bila amali sholih. Jihad dengan kreativitas karya cipta yang baik-baik. Membangun negara itu jihad. Membangun peradaban itu jihad. Mengajarkan ilmu itu jihad. Amal-amal soleh. Itu nomor 2. Nah nomor 3 ini yang sering dipakai. Jadi seluruh dari arti jihad itu artinya cuma satu oleh mereka. Ini yang sering saya artikan ya. Itulah yang disebut al-jihad bil quwah. Jihad dengan kekuatan. Dulu artinya jihad dengan kekuatan itu dianggap bahwa tadi negara ini karena tidak sesuai dengan Islam menurut mereka, maka ini disebutnya darul harbi. Padahal di Indonesia sudah tidak ada darul harbi. Yang ada adalah Darussalam, negara damai. Dulu waktu di dalam penjajahan ketika waktu penjajahan Belanda ketika itu, Nahdlatul Ulama pun memfatwakan bahwa melawan penjajah adalah jihad, fardu ain ketika itu. Nah, ketika kita meletakkan kata jihad fardu ain tidak pada tempatnya, itulah yang terjadi. Nah, jadi ketika jihad yang
bil kuwah itu tempatnya adalah ketika kita menghadapi seperti penjajah zaman dulu. Artinya tidak pas Ya. untuk dilakukan di kondisi sekarang dengan kondisi negara yang damai. Nah, tadi karena bilang. ketika kondisi Darussalam bukan Darul Harbi, itu sudah jihadnya yang dua ini, Oke. yaitu jihad bil amali sholih dan jihad bil qaul. Oke, baik. Itu. Pak Marsudi, mungkin boleh saya potong sedikit ini. Boleh kita balik lagi nih ke sini. Kalau kita baca ini, ada mereka para pelaku teror ini meninggalkan surat wasiat ya. Boleh kita telaah bersama ya ini Ya, mengenai mari mereka. kita telaah. Mereka menganggap ini bahwa mengajak orang tuanya untuk meninggalkan riba. Itu kan sebenarnya diatur juga di Islam kan. Ini pemahaman-pemahaman seperti ini juga mungkin harus diluruskan. Kalau meninggalkan riba kan memang benar harus dilakukan. Kemudian juga di sini kalau kita bandingkan ada dua surat ini punya kesamaan. Dan di dalamnya juga mengajak untuk melakukan hal-hal yang juga sebenarnya di agama Islam juga diimbau seperti itu. Nah, pemahaman yang mungkin yang salah kemudian apa yang menjadikan mereka ini apa ya? Kok bisa Iya, mengambil pemahaman yang semacam itu? Mereka bisa mengambil pemahaman yang semacam itu menurut saya karena dia mencoba memahami agama dengan sendirinya atau dia memang sudah kepencut. Kepencut itu tertarik yang sangat daripada dia dipastikan oleh yang mendoktrin ini bahwa dengan ini Anda langsung masuk surga. Maka di sini intinya kayak yang kemarin bahwa tembak-tembakan airgun tadi di Mabes Polri, Mabes Polri, sesungguhnya dia berangkat dari rumah tujuannya itu mati kan. Tujuannya itu untuk mati karena ketika mati itu dia akan segera masuk surga. Masuk surga. Lah padahal bunuh diri pun tidak boleh. Betul. Di agama Bunuh Islam diri saja, bunuh diri sendiri kayak itu. Tanpa melukai orang lain, Tanpa membunuh melukai diri orang tidak lain itu pun nggak boleh, apalagi sampai melukai orang lain. Karena Al-Qur'annya itu mengatakan mangqatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annaha qatalan nas jami'a. Nah itu. Ini yang menjadi pertanyaan juga nih. Saya mau ke Pak Sofyan ini. Pak Sofyan kalau lihat latar belakang Anda ini kan bekas seorang polisi, artinya juga orang yang berpendidikan, mengerti ilmu agama dan artinya tidak, kalau bicara masa ya sih polisi gampang dalam tanda kutip dicuci otaknya, dibodoh-bodohi dengan hal-hal yang seperti ini, doktrin-doktrin yang tidak benar, walaupun menjual-jual istilah agama begitu. Nanti coba kita dengarkan penjelasannya. Kita jeda lagi, usai jeda saat lagi di Dua Sisi. Ya. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan di Dua Sisi. Tadi yang menarik Pak Marsudi sudah menjelaskan ini ada makna jihad yang beragam sebenarnya. Cuman dipahami satu saja, harus berperang begitu tadi ya dalam kondisi ini. Nah, artinya kan mereka memahami ini dengan salah begitu tanda kutip ya. Nah, ini saya tertarik ke Pak Sofyan ini yang seorang polisi dengan background polisi tapi kenapa masih bisa tercuci otaknya, masih bisa salah memahami ajaran agama itu. Iya, yang pertama saya kebobolan karena kuatnya dan masifnya brainwashing di kelompok ini gitu. Yang itu membuat saya akhirnya taslim lah, maksudnya tunduk kepada doktrin-doktrin tersebut gitu. Yang mana saya punya sifat misalnya suka dengan heroik gitu, suka dengan kepahlawanan, suka dengan jihad. Tapi siapa sangka ketika kita memasuki kelompok-kelompok tersebut malah menyimpan pemahaman-pemahaman yang menurut saya keluar dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, yang cenderung mereka ini fatalistik dalam memahami agama. Artinya ada bab-bab yang kaitannya dengan memanage hati, amalan hati, mereka kesampingkan lalu mereka kedepankan dengan fikihnya, terutama fikih jihad. Akhirnya ini membuat mereka jadi jahat gitu. Mereka kan kebiasaan perang itu kan membunuh, dibunuh dan lain sebagainya. Ini yang terus masuk tanpa kita mendapatkan informasi pelajaran-pelajaran yang lain. Makanya mereka ini kebanyakan kelompok-kelompok ini anti tasawuf Pak Yai. Anti dengan aswaja dan lain sebagainya. Dan sekali lagi kebanyakan 3.500 hampir 4.000 teroris yang ditangkap itu kebanyakan mereka tidak bermadzhab dan anti madzhab. Artinya apa? Mereka mengklaim mereka bisa membaca teks keagamaan tersebut secara langsung, membaca Al-Quran dan As-Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah tanpa syarat dan tahqiq ulama. Dan inilah bahayanya orang belajar Dengan tanpa pemahaman sanad. sendiri gitu ya. Dia memahami sendiri dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian mereka tekstualis.
Kelihatannya memang takzibun nusus gitu, tetapi sebetulnya menyesatkan gitu. Tadi saya tertarik dengan pernyataan Anda. Sebenarnya banyak yang paling mudah untuk terdoktrin itu orang-orang dari tadi Eksakta. eksakta. Ya, Dibanding orang-orang hasil yang riset sosial. ya ketika di Barat banyak meneliti para perilaku orang-orang yang menjadi pelaku istishhadiyah atau istismati yang dibilang sama Nasir Abbas, itu kebanyakan adalah orang-orang eksakta dan saintis. Dan kenapa juga orang-orang sosial lebih punya daya imunitas di dalam melawan daripada pemikiran-pemikiran keras, ekstrim dan terorisme. Karena orang sosial itu punya melihat persoalan itu dari sudut ketinggian, punya sudut pandang yang berbeda. Jadi melihat persoalan itu secara utuh. Berbeda dengan orang-orang saintis dan eksakta, dia zero intoleran. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4. Jadi orang tuh bak kalkulator seperti matematika 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4. Padahal kalau dalam pandangan ilmu sosial 1 tambah 1, 3, kurang 1 juga 2 gitu. 2 tambah 2 bisa 5, kurang 1, 4 juga gitu. Artinya kalau kita selalu terpaku kepada boleh tidak boleh dan sebagainya tanpa melihat ilat nas, itu kita jadi kaku. Misalnya kita mau melaksanakan ibadah jihad, tapi di satu sisi akan menimbulkan masalah atau menimbulkan mudarat yang lebih besar. Maka kaidah usul mengatakan darul mafasid muqaddamun alal jabil masalih. Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mengambil maslahat gitu. Ketika kita ingin mengambil maslahat jihad, tapi di satu sisi menimbulkan korban yang banyak, itu dalam Islam tinggalin. Karena yang maqasid syariat itu yang penting adalah menjaga jiwa gitu. Daripada ingin mengambil manfaat gitu. Ada istilahnya kaidah tersebut mengatakan al-maslahatu ta'liful qulub aula min fi'lin mustahabat. Maslahat mengambil perasaan menjaga perasaan kaum muslimin itu harus didahulukan daripada amalan soleh gitu. Oke. Nah, Pak Marsudi sedikit nih Pak Marsudi untuk kedepannya ini bagaimana agar generasi-generasi muda kita tidak salah lagi nih memahami apa yang tertuang di Al-Quran dan juga tafsir-tafsir yang Saya ajaran harapkan agama begini ya, dan ini dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, bahwa belajar agama itu runtut dan urut, pertama harus dengan guru. Ustadz guru, apalagi kalau di NU itu, saya ngaji dengan guru saya akan ngaji dengan gurunya guru saya, terus itu nanti sampai kalau itu kitab, saya ngaji kitab-kitab itu semuanya saya ada sanadnya. Ada sanadnya itu artinya saya punya guru saya yang tertulis, yang saya tahu, yang saya ngaji dengan guru saya ini, guru saya ngaji dengan guru saya ini, sampai pengarang kitab itu, sampai ke para sahabat, sampai ke Rasulullah. Itu kalau di Nahdlatul Ulama. Maka ketika kita terjaga ini, itu insya Allah kita akan selamat. Jangan mencari-cari sendiri. Sekarang contoh aja tentang jihad. Kalau kita baca kitab Fathul Mu'in, itu sudah jelas sekali. Di situ cara mengartikan yang saya artikan tadi, yang ada 3, itu di kitab Fathul Mu'in, itu sudah jelas sekali, maka nggak perlu nyari-nyari kemana-mana. Nggak perlu ngartikan satu-satu gitu, karena di dalam kitab Fathul Mu'in udah jelas, misalnya contohnya. Pak Marsudi, tapi gaya itu kan berbeda nih dengan anak-anak muda sekarang ini. Tren sekarang belajar agama Betul, lewat belajar media agama sosial. tidak seperti itu lagi sekarang. Nah maksud saya, walaupun ya saya harapkan ustadz-ustadz yang semacam ini untuk bisa memenuhi media sosial yang jelas NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Persis atau lainnya, itu hendaknya bisa mengadakan pelajaran yang jelas di sini untuk mengisi medsos-medsos itu, media sosial ini, konten-konten ini. Tapi dari ustadz atau guru yang jelas ilmunya. Baik. Menurut saya nggak usah jauh-jauh dulu mencari guru, lingkungannya aja di lingkungan tetangga kita. Kalau masih kurang, naik lagi. NU kan dari ranting itu di kelurahan sampai ke pusat. Nah itu artinya sudah ada guru-guru yang tertata. NU punya 26.664 tapi itu bisa pesantren. menyasar ke internet, sosial media seperti yang Pak Nasir tadi bilang, itu juga kita penting. berharap ya NU dan juga tokoh-tokoh agama yang lain ataupun ormas yang lain yang moderat ya aktiflah ya mengisi konten-konten ya yang ilmiah. Begitu. Karena anak-anak muda ini lebih banyak menggunakan HP daripada baca buku. Ya kalau buku pun e-book dia katanya.
Ya ada ibunya kah? Begitu kan? Itu yang dicari. Ya ini Iya. inilah sesungguhnya kita mulai sekarang alhamdulillah Nahdlatul Ulama pun sudah demikian, sudah membuat mulai konten-konten yang tadinya semuanya bahasa Arab yang kita nggak ngerti, sekarang sudah mulai di Indonesiakan. Bahkan zaman dulu customize yang orang Jawa pasti di bahasa Jawakan, orang Madura di bahasa Madurakan, orang Melayu di bahasa Melayukan, baik. orang Betawi dibahasakan Melayu Betawi. Intinya mudah-mudahan ini bisa menyasar kaum milenial juga untuk bisa mempelajari agama dengan mudah dan aksesnya lebih gampang, Iya, gitu, baik betul. secara dengan guru mengaji tadi ataupun lewat internet dan juga sosial media. Baik, baik. Bapak-bapak, sayang sekali saya yakin masih banyak yang bisa kita bahas, tapi waktu terbatas. Kita harus akhiri perbincangan ini. Saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk Pak Rusdi yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Rusdi. Mudah-mudahan polisi bisa segera menyelesaikan, memecahkan permasalahan ini dan memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakat. Itu yang paling penting Pak Rusdi ya. Siap, Bang Gi, siap. Polri siap untuk itu semua. Baik, terima kasih Brigjen Rusdi Hartono dan juga Pak Marsudi, Pak Nasir Abbas, Pak Sofyan Sauri, terima kasih. Saya akhiri dua sesi malam hari ini. Saya Dwi Anggia, selamat malam, sampai jumpa.